Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anggit Faturasi dan teman saya Alan Fahmi Harun akan membuat sebuah database melalui Microsoft Access yang nantinya akan mencatat data yang ada di Wonderware Intuit secara real time. Untuk langkah pertama, bukan adalah membuat tabel di Microsoft Access itu sendiri. Untuk awal-awalnya itu kita klik di design view seperti ini untuk design view-nya. Nah, di si design view ini nantinya akan membuat field name atau nama di tabelnya. Ya, untuk nama ini yang pertama adalah nomor 062. Ini adalah nomor, dan 062 ini adalah NIM dari teman saya yaitu Alan Fahmi Harun. Lalu kita definisikan data type yang ada di kolom tersebut. Untuk yang nomor 062 ini data type-nya adalah number. Kemudian untuk waktu data type-nya adalah short text, dan suhu adalah data type-nya adalah number. Kemudian kita save untuk tabelnya. Nah, jadi untuk di sini nama tabel di database-nya kita gunakan yaitu tugas kada. Kemudian untuk menghubungkan dengan Wonderware Intuit, yang pertama kita gunakan UDBC Data Source Administrator 32 bit. Untuk membuat yang pertama kali kita gunakan di add, untuk kemudian cari Microsoft Access driver yang ekstensinya itu MDB sama ACCDB. Lalu kita klik finish. Nah, di sini ada data source name. Nanti di ini kita namakan di data source name-nya. Lalu setelah itu diklik OK. Nah, jadi di sini data source name yang kita gunakan pada ini itu adalah tugas kada. Nah, kemudian kita masuk ke Wonderware Intuit-nya. Nah, untuk di sini adalah tampilan di Wonderware Intuit-nya. Untuk tombol di connect sama disconnect itu kita buat melalui tabel yang ada di pojok bawah itu, di bagian situ. Nah, kemudian untuk slidernya, nah seperti ini untuk bottomnya. Jadi untuk mengatur dari tab bottomnya itu kita centang di action tersebut. Nah, kemudian seperti ini, lalu kita masukkan perintah source kodenya di sini, sehingga nanti ketika di run itu untuk bottomnya itu bisa digunakan. Nah, di sini DSN yang kita gunakan seperti di UDBC adalah tugas underscore kada. Untuk di DSN ini tidak boleh menggunakan spasi karena nanti tidak bisa, jadi harus untuk kalau mau bahas spasi itu menggunakan underscore. Begitu pula pada disconnect kita gunakan centang action. Kemudian kita masukkan untuk perintahnya. Untuk karena connect sama disconnect ini fungsinya beda, jadi perintahnya juga berbeda. Kemudian kalau sudah itu diklik OK. Kemudian di sini juga ada slider. Untuk slider seperti ini. Untuk membuat slider itu kita klik di wizard.
Nah, di sini kita cari slider. Nanti kita gunakan yang vertical slider itu. Kemudian di sini ada tanda pagar ini. Ini adalah teks yang ada di bagian kanan yang di dekat bottom tadi untuk membuatnya. Untuk di teks tersebut kita gunakan value display yaitu analog. Nah, di sini adalah expression yang nantinya dihubungkan sama di tag name-nya. Kemudian di sini juga analog. Ini result kode. Jadi di tiga teks tersebut itu ada fungsi yang berbeda-beda. Untuk yang yang ketiga kita gunakan string karena nanti di teks pada yang bagian 3 itu akan menampilkan berupa huruf atau kata, dan di sini adalah expressionnya itu gunakan error message. Kemudian kita gunakan tag name dictionary. Di sini kita digunakan new agar membuat tag name yang baru. Untuk membuatnya, setelah menamai tag name-nya, kemudian kita klik di type. Tab tersebut digunakan untuk menginisiasi kalau di tag name tersebut itu menggunakan tipe data yang mana. Di sini menggunakan tipe data integer. Kemudian kalau sudah untuk mengatur type-nya, kita save untuk tag name-nya. Nah, di sini tag name yang sudah kami buat, jadi ada 6 tag name yang berbeda-beda. Di sini ada connection ID yang menggunakan data type integer, kemudian ada error message yang menggunakan data type memory message, ada result kode, W nomor 062, W suhu, dan W waktu. Kemudian di sini juga digunakan SQL access, kemudian diklik select bin list dan dinamai yaitu bigger data. Kemudian di sini untuk mengubah namanya itu kita masukkan di bin list name. Kemudian untuk menambahkan tag name itu di sini kita juga akan menambahkan tag name yang nantinya berhubungan sama di tabel di Microsoft Access. Jadi di sini ya, kita gunakan 3 tag name sesuai dengan jumlah 3 kolom di file Microsoft Access. Di sini ada W nomor suhu 062. Yang bagian kiri adalah nama tag name-nya. Kemudian bagian kanan yaitu kolom name. Ini adalah nama kolom di Microsoft Access-nya. Untuk selanjutnya dijelaskan sama teman saya itu Alan Fahmiarun. Ya, selanjutnya memasukkan listing program pada data change script. Nah, di sini seperti result code sama tekan SQL select connection ID. Di sini tabel strip 1 ini adalah
dari Microsoft Access sendiri, yaitu judulnya tabel cube 1, dimasukkan ke InTouch. Nah, tabel 1. Nah, terus tugas data. Nah, tugas data ini adalah nama dari painlist di InTouch. Tadi kan menggunakan tugas data, bukan dari DNS, karena kalau yang DNS itu tugas underscore data, ini berbeda lagi. Jadi ini menggunakan painlist. Kemudian yang kedua sama, di sini penomoran plus 1. Jadi nanti setiap nomor akan menambah 1. Terus untuk waktu ini pakai string, karena di Microsoft Access itu menggunakan short text, maka di InTouch menggunakan string. Jadi ini time string. Nah, terus kemudian error message, ini SQL error message result code. Kemudian klik OK. Ya, setelah semuanya telah dilakukan, sebenarnya langkah yang pertama itu membuat tag name dictionary dulu, terus kemudian membuat painlist, kemudian nanti dipanggil di setiap button sama setiap komponen sini, seperti button, slider, dan teks. Nah, teks ini bertujuan untuk ini connection ID, terus ini result code, dan ini error message. Kemudian kita runtime. Nah, di sini terlihat sebenarnya di sini nanti di connect, terus kemudian diatur secara. Nah, di sini kenapa kok invalid connection? Soalnya masih belum dikonekkan. Nah, ketika kita klik connect, nah, maka hasilnya akan seperti ini. Di sini kenapa kok ada tulisannya Microsoft OLE DB provider for OTJP driver. Ini tabel is already open. Nah, ini karena tabel pada sini ini terbuka, jadi tidak bisa. Jadi ini menginformasikan bahwa tabel di Microsoft Access ini dibuka. Apabila ditutup, itu akan keluar valid code. Jadi kodenya itu benar, atau muncul kata seperti itu. Kalian disconnect, klik disconnect. Nah, kemudian nanti akan muncul pada datasheet view. Nah, di sini saya telah mengambil data secara real time, dan ini otomatis akan masuk ke sini pada waktu ketika di InTouch ini dijalankan. Nah, ini karena saya ngambilnya tadi pagi, akan mulai dari 04 jam 04 menit ke 54 detik ke 45. Jadi ini pada waktu ini itu suhu masih 0. Kemudian saya ubah menjadi 24, kemudian bervariasi menjadi 47, 41, 63, dan 75. Di sini kenapa kok setiap detik? Ini dikarenakan pada program tadi
ini pada waktu data change. Lah ini second, ini jadi makanya pengambilan data diambil secara real time dengan hitungan detik. Untuk Microsoft Access sendiri, nah hasilnya akan seperti ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.